segera tiba di perusahaan. Nona muda, apakah Anda baik-baik saja? Apakah kamu buta? Nona muda, sepertinya Anda menabrak saya lebih dulu. Pewawancara grup Tianku. Aku memukulmu. Bibi tua menyingkirlah. Aku pikir, kamu hanya sengaja memalsukan kecelakaan di perusahaan kami. Sekarang keluar. Apakah ada kesalahpahaman? Saya di sini untuk wawancara hari ini. Kamu di sini untuk wawancara. Kalau begitu, kamu bisa keluar lebih cepat lagi. Tapi wawancaranya bahkan belum dimulai. Aku adalah pewawancara. Sekarang, aku memberitahumu. Wawancaramu sudah berakhir. Semua orang melihat barusan, kamu memukulku dan tidak meminta maaf. Malah kamu menghindari tanggung jawab. Grup Tianku kami tidak membutuhkan seseorang penuh kebohongan dan tidak bertanggung jawab. Sekarang keluar. Nona muda, apakah begini cara Anda melakukan sesuatu? Aku adalah pewawancara. Di sini, aku yang menentukan. Apa yang terjadi? Ketua Hao, mengapa Anda di sini? Bibi ini, dia memintaku untuk memesankan tempat magang untuknya. Hao Xiyu, pendiri grup Tianku. Bibi, Anda keluar. Apa Anda mendengarkan saya? Ketua Hao menyuruh Anda segera keluar. Saya menyuruh Anda keluar. Ibu, mengapa Anda di sini? Ibu? Anda ibu ketua Hao. Segera tiba di perusahaan. Nona muda, apakah Anda baik-baik saja? Apakah kamu buta? Nona muda, sepertinya Anda menabrak saya lebih dulu. Pewawancara grup Tianku. Aku memukulmu. Bibi tua menyingkirlah. Aku pikir, kamu hanya sengaja memalsukan kecelakaan di perusahaan kami. Sekarang keluar. Apakah ada kesalahpahaman? Saya di sini untuk wawancara hari ini. Kamu di sini untuk wawancara. Kalau begitu, kamu bisa keluar lebih cepat lagi. Tapi wawancaranya bahkan belum dimulai. Aku adalah pewawancara. Sekarang, aku memberitahumu. Wawancaramu sudah berakhir. Semua orang melihat barusan, kamu memukulku dan tidak meminta maaf. Malah kamu menghindari tanggung jawab. Grup Tianku kami tidak membutuhkan seseorang penuh kebohongan dan tidak bertanggung jawab. Sekarang keluar. Nona muda, apakah begini cara Anda melakukan sesuatu? Aku adalah pewawancara. Di sini, aku yang menentukan. Apa yang terjadi? Ketua Hao, mengapa Anda di sini? Bibi ini, dia memintaku untuk memesankan tempat magang untuknya. Hao Xiyu, pendiri grup Tianku. Bibi, Anda keluar. Apa Anda mendengarkan saya? Ketua Hao menyuruh Anda segera keluar. Saya menyuruh Anda keluar. Ibu, mengapa Anda di sini? Ibu? Anda ibu ketua Hao. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, bukankah perusahaanmu sedang merekrut? Ibu ingin datang membantumu. Dia menabrak saya. Dan kemudian, dia berpura-pura menjadi korban. Dia bahkan mencabut kualifikasi saya untuk wawancara. Apa? Memukul Anda? Ibu, Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya memberi Anda kekuasaan. Apakah itu agar Anda bisa menindas orang? Ketua Hao, aku. Kemasi barang-barang Anda segera dan keluar. Keluar. Ibu, ini adalah perusahaan e-commerce. Apakah ini tempat Anda seharusnya bekerja? Apa yang salah dengan e-commerce? Saya bilang Anda sudah tua. Apakah Ibu mengerti e-commerce? Bukankah lebih baik Ibu tinggal di rumah saja dan menikmati masa pensiun Ibu? Apa yang kau gumamkan bocah? Belajar sambil jalan. Jika saya tidak mengerti, tidak bisakah saya belajar? Baiklah, baiklah. Saya tidak berbicara dengan Ibu lagi. Hari ini Ketua Li meminjam tempat perusahaan untuk menjamu tamu terhormat. Tamu terhormat itu, Anna juga akan datang. Saya harus pergi, ada urusan. Saya tidak punya waktu untuk mengantar Ibu. Pulanglah sendiri. Anna datang juga. Ya, Anna adalah tokoh terkemuka di seluruh industri e-commerce. Sangat dihormati dan luar biasa. Begitu dia kembali ke negara ini, dia sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan besar. Jika saya bisa mendapatkan bantuannya, saya bisa mencapai kesuksesan besar seketika. Anda ingin bertemu Anna?
Saya bisa memperkenalkan Anda. Tidak, Ibu. Apakah Ibu tahu siapa dia? Bagaimana Ibu akan memperkenalkan saya? Baiklah, saya tidak akan berdebat dengan Ibu lagi. Nah, jika kamu pergi bagaimana dengan wawancara saya? Apakah Ibu benar-benar datang ke perusahaan saya? Bisakah Ibu berhenti merepotkan saya? Saya jelas ingin membantumu. Bagaimana mungkin saya menyebabkan masalah bagimu? Saya sudah menyiapkan resum dan surat rekomendasi saya. Ibumu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Bukan Ibu. Ketua Hao, Ketua Lee dan Ketua Wang sudah tiba. Mereka menunggu Anda di kantor. Baiklah, saya mengerti. Ibu tolong berhenti main-main. Cepat pulang. Saya pergi sekarang. Nah, tidak bisakah saya mulai sebagai pekerja magang? Apakah itu masih tidak boleh? Kantor Hao Xinyu. Ketua Hao benar-benar sibuk. Dia bahkan membiarkan saudaranya menunggu. Wang Hai rekan Hao Xinyu. See you, pekerjaan yang Anda tugaskan, semuanya sudah diurus. Li Feng rekan Hao Xinyu. Sekarang, yang tersisa hanyalah merapikan tempat. Jangan khawatir. Masalah tempat sudah diatur. Berhenti. Siapa Anda? Resepsionis grup Tianguo. Halo, saya pekerja magang yang baru. Anda, tapi perusahaan kami tidak memiliki pekerja magang seusia Anda. Saya benar-benar pekerja magang yang baru. Tidak percaya saya? Anda bisa bertanya padanya. Ketua Hao. Dia. Saya memang mengaturnya. Hao Jiyu, Anda mempekerjakan seorang bibi seperti ini ke perusahaan. Apa yang bisa dia lakukan? Apakah Anda mempekerjakannya sebagai pengasuh atau petugas kebersihan? Ketua Hao, apa Anda serius? Saya juga tidak mau. Kalau begitu dia adalah... Saya ibunya. Benar. Dia adalah ibu saya. Kalian semua. Panggil saja dia Bibi Su. Ibu Anda. Bibi Su. Anda tentu punya ambisi. Apakah Anda berencana melatih Bibi Su untuk menjadi seorang streamer atau alit idagang? Anna. Nona N. Selamat datang, selamat datang. Betapa megahnya. Jika saya, seperti mereka di masa depan itu akan luar biasa. Ini pasti anakan, sangat cantik. Jika kita mendapatkan dukungannya, maka kita akan langsung merasa Anda terlalu banyak berpikir. Dia baru saja kembali ke negara ini dan segera menerima banyak undangan dari perusahaan-perusahaan terkemuka. Dia tidak menyukai salah satu pun dari mereka. Sedangkan kita tidak ada kesempatan. Anda masih muda. Jangan meremehkan diri sendiri. Bibi Su, Anda tidak akan mengerti ini. Bagi kami, ini tidak disebut meremehkan diri sendiri. Ini disebut mengetahui batasan diri kami. Tepat sekali. Bagaimanapun, ketika saya menjadi tua, saya sama sekali tidak akan pergi menjadi pekerja magang. Kurangi bicara. Apa salahnya menjadi seorang magang? Terlepas dari usia. Laju pembelajaran. Tidak boleh berhenti. Hiduplah sampai tua. Belajarlah sampai tua. Benar-benar. Bibi Su, semua yang Anda katakan benar. Kami juga tidak ingin meremehkan diri sendiri. Tapi apapun yang dikatakan orang lain, saya tidak mengerti sedikit pun. Xiaohai, aku sudah menasihati Anda sejak lama untuk memoles bahasa Inggris Anda dengan benar. Anda tidak mengerti ini. Ini hanyalah mempermalukan Ziyu dan saya. Tidak mungkin hanya saya yang tidak mengertikan. Bibi Su, Anda pasti juga tidak mengerti bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi itu bahasa Prancis. Prancis. Bahasa Prancis. Jadi kalian berdua tidak mengerti. Kalian sedang mempermainkan saya di sini. Tepat sekali. Karena Anda konyol. Tidak, Ibu. Anda benar-benar memahaminya. Kalau begitu cepat beritahu kami apa yang mereka bicarakan. Itu bukan hal penting. Mari kita lupakan saja. Bibi Su, jangan membuat kami penasaran. Cepat beritahu kami, ya Bibi Su. Apakah mereka mungkin sedang membahas rahasia bisnis? Ini bukan tentang bisnis. Lalu apa yang mereka bicarakan? Mungkinkah itu beberapa industri yang sedang berkembang? Bukan itu juga. Bibi Su, Anda membuat saya mati penasaran. Cepat beritahu kami. Mereka bicarakan makanan ringan di kuil Chenghuang. Apa? Apel. Makanan ringan. Makanan ringan. Lihat, saya tidak ingin mengatakannya, tapi Anda bersikeras bertanya. Bibi Su, orang-orang ini semuanya adalah konglomerat bisnis. Bagaimana mungkin mereka membahas topik sepele seperti itu? Mereka juga manusia, Anda tahu. Jangan bicarakan ini lagi. Bukankah Anda ingin bertemu Ana? Saya akan membawa Anda untuk menyapa sekarang. Tidak, Ibu. Apakah Anda serius?
Bibisu, Anda tidak bisa bermain seperti ini. Kami hanya bercanda dengan Anda. Ada apa dengan kalian semua? Hanya perlu pergi untuk menyapa. Ibu, apakah Anda tahu siapa dia? Dan Anda hanya akan menyapa. Bisakah Anda tenang sebentar saja? Tentu saja saya tahu siapa dia. Saya pikir, kita harus jujur saja, tetap di sini. Hari ini, hanya dengan bisa menunjukkan wajah kita, sudah cukup bagi saya. Bagaimana kalau kita membiarkan Bibisu memanggil Ana untuk mengobrol? Mungkin, dia bisa bergabung dengan kita di grup Tiankuo. Apa yang Anda katakan masuk akal? Saya akan menelponnya sekarang. Ibu, bisakah Anda berhenti mempermalukan diri sendiri? Mereka berdua memperlakukan Anda seperti orang bodoh, dan Anda benar-benar menganggapnya serius. Ibu, hari ini adalah acara besar. Bahkan Gubernur Jiangchen kita, Wang Wei, akan berada di sini. Sedangkan kita hanyalah karakter minor. Sebenarnya, resepsi ini tidak ada hubungannya dengan kita, sama sekali. Saya mengerti. Syukurlah Anda mengerti. Mereka yang datang hari ini, semuanya adalah tokoh terkemuka dari Jiangchen. Sedangkan saya ingin mengenal Ana. Tapi itu hanyalah angan-angan. Anda, jangan bicara omong kosong lagi. Nah, saya tahu kekhawatiran Anda, namun izinkan saya memberitahu Anda. Saat berbisnis, jangan menjadi penakut. Anda harus memiliki keberanian. Ibu, tolong berhenti memberitahu saya. Prinsip-prinsip besar ini, saya adalah bosnya. Anda hanyalah seorang pekerja magang. Mengenai urusan bisnis, saya memahaminya lebih baik daripada Anda. Apakah Anda akan berbicara kepada saya sebagai setara? Anda, kapan Anda belajar menggunakan bahasa gaul internet? Baru mempelajarinya. Tidak Bibisu, Anda benar-benar cepat menerapkan apa yang Anda pelajari dengan baik. Bagaimana kalau kita juga tampil? Baiklah. Ibu, Anda cari saja tempat dan duduk di mana saja. Tapi tolong, Jangan mempermalukan saya. baguslah kalau Anda tahu. Ayo pergi. Ayo pergi. Ketuali. Siapa Anda? Halo Ketuali, saya dari grup Tiankuo. Hao Ziyu. Anda bisa memanggil saya Xiao Hao. Nona N. Jika ada proyek bagus di masa depan, mohon pastikan untuk mengingat, untuk lebih membantu kami. Tolong. The film was translated and narrated by M Media. Sikap macam apa itu? Ibu, Bibisu, mengapa Anda di sini? Cepat kembali. Bibisu cepat kembali. Mengapa Anda begitu gugup? Saya hanya ingin mencari Ana untuk mengobrol. Siapa? N. Anda bilang Anda ingin mengobrol dengan N. Itu benar. Itu Ana. Ibu, Anda sama sekali tidak boleh mengobrol dengan orang sembarangan. Itu Ana. Ini ibu Anda. Anda membawanya ke sini. Maaf Ketuali. Dia memang ibu saya. Omong kosong. Apakah Anda menganggap resepsi hari ini sebagai permainan anak-anak? Apa status ini? Industri e-commerce, putri kesayangan. Bagaimana dia bisa pantas muncul di hadapan N? Saya sangat menyesal Ketuali. Kami akan membawanya pergi sekarang. Pergi. Nak itu tidak seburuk itu. Ana sendiri belum mengatakan apa-apa. Ana. Ana. Sudah berakhir. Ana mendengar semuanya. Saya sangat menyesal. Kami akan segera pergi. Kami telah mengganggu Anda. Pergi sekarang. Saya minta maaf. Bibisu. Mengapa Anda di sini? Bibisu, Bibisu, ibu saya benar-benar mengenal Ana. Dan sepertinya, hubungan mereka cukup baik. Bukankah saya dengar Anda baru saja kembali ke negara ini? Jadi saya datang menemui Anda. Bagaimana? Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Saya belum memutuskan. Karena Anda tidak punya arah, maka saya akan memperkenalkan pekerjaan kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Pekerjaan macam apa? Selama itu diperkenalkan oleh Bibisu, saya akan puas. Tidakkah Anda takut saya akan memperkenalkan Anda ke bengkel kecil dan menipu Anda? Selama itu, sesuatu yang disetujui Bibisu, meskipun itu bengkel kecil, itu pasti akan memiliki masa depan. Bagus, Anda mengatakan itu. Ini putra saya, Hao Ziyu, ketua grup Tiankuo. Jika tidak ada masalah, mulai sekarang, Anda bisa bekerja untuknya. Ibu,
Omong kosong apa yang ibu bicarakan? Halo bos, Minta maaf, Nona Anna. Tolong jangan anggap serius. Ibu saya tadi hanya bercanda dengan Anda. nak saya tidak bercanda. Apa yang sedang Anda lakukan? Ana sudah setuju dengan Anda bukan? Ibu. Hal macam apa yang ibu lakukan? Untung saja Ana tidak terganggu olehnya. Kalau tidak, kita akan tamat. Mengapa kita harus mengakhirinya? Saya memperkenalkannya pada sebuah pekerjaan, dan dia bahkan tidak senang tentang itu. Ibu Anda tidak demam. Jadi, mengapa Anda mulai bicara omong kosong? Ana, bersikap perhatian terhadap usia Anda. Takut Anda akan merasa malu. Apakah ibu benar-benar berpikir dia bisa bergabung dengan grup Tianku kita? Bibisu, apa hubungan Anda dengan anak ini? Sebenarnya, tidak peduli hubungan macam apa. Dia tidak mungkin karena hal ini bergabung. Dengan kita. Ketua Hao, Tunggu sebentar. Ibu, bisakah kita sedikit lebih realistis? Dia adalah pemimpin dalam industri e-commerce. Dan Anda hanyalah seorang yang kelewat usia. Magang. Fakta bahwa dia tidak marah sudah menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Anda, jangan membuat masalah lagi bagi saya. Mengenai saya, sekarang, segera, saat ini juga, saya akan mengirim Anda pulang, kan? Ada apa dengan kalian berdua? Lihat di belakang Anda. Siapa itu? Ketua Hao, ini adalah resume saya dan lamaran pekerjaan. Mohon dilihat. Ketua Hao, apakah Anda punya waktu sekarang? Mari kita ke sana dan bicara. Dia sedang sibuk sekarang. Dia harus segera saat ini juga mengirim saya pulang. Ibu. Apakah ibu ingin kembali? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan segera saat ini juga mengirim saya pulang? Saya tidak pernah mengatakan itu. Ibu Anda salah dengar. Yang saya katakan adalah, setelah pulang ke rumah, segera, saat ini juga, kita akan pergi makan di luar. Saya yang traktir. Ketika dia magang di grup Suana, dia cukup membuat saya pusing. Grup Suanhai. Bibisu Anda punya koneksi dengan grup Suanhai. Kalau begitu, apakah Anda tahu bintang film Yang Shibin? Aku bilang Wang Hai. Mengapa Anda masih memikirkannya? Apakah Anda lupa terakhir kali dicemul? Apakah Anda belum belajar dari pengalaman? Apa yang Anda tahu? Yang Shibin adalah seorang bintang film, seorang idola nasional dan superstar. Dan apa yang awalnya saya lakukan adalah segmen mode pria. Jika saya bisa membuatnya mengendorse saya, penjualan saya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Terakhir kali Anda ingin mengundangnya, dia memberi Anda dosis yang baik dari sarkasme dan cemoohan. Sekarang, dia baru saja menandatangani kontrak dengan grup Suanhai. Saya khawatir kesombongannya akan menjadi lebih besar lagi. Jadi kenapa? Bahkan Anda bekerja untuk Hao Jiyu sebagai bawahan. Maka tentu saja saya merasa lagi bahwa saya bisa melakukannya. Yang Shibin ini juga menandatangani kontrak dengan grup Suanhai. Bibisu Anda juga penggemarnya. Berhenti bicara. Yang Shibin ada di sini. Yang Shibin cinta pertama Suhuan. Saya akan maju. Beri saya dukungan. Pergi. Semangat. Halo Kaisar Film Yang. Saya tidak menyangka bertemu Anda di sini. Saya selalu ada di sini. Asisten Yang Shibin. Bagaimana kabar Anda belakangan ini? Tidak buruk. Saya sudah lama ingin bertemu Anda. Bibisu, Anda benar-benar mengenal Kaisar Film Yang. The film was Apakah Anda mencari saya and untuk narrated sesuatu? by M. Halo Lee. Kaisar Film Yang. Saya ingin mengundang Anda makan. Dan selagi kita di sini, tidak perlu. Huan. Kita sudah lama tidak bertemu. Anda tidak berubah sedikit pun. Huan. Anda bilang Anda ingin bertemu saya. Apakah ada sesuatu? Tidak bisakah saya menemui Anda tanpa alasan? Atau apakah Anda tidak mau menemui saya? Jika Anda ingin berpikir begitu tidak masalah. Atau mungkin Anda berpikir bahwa dengan status Anda saat ini, Anda tidak pantas bertemu saya. Pikirkan apapun yang Anda suka. Bibisu, dia adalah Kaisar Film Yang Shibin. Tolong bersikap sedikit lebih sopan. Bibisu, mengapa Anda tidak pergi beristirahat dulu? Saya yang akan menangani ini. Kaisar Film Yang, bagaimana kalau kita makan dulu? Dan kemudian, saya bilang tidak perlu.
Huan, kita sudah lama tidak bertemu. Tidakkah Anda akan mengundang saya makan? Seseorang sudah mengundang Anda untuk makan. Apakah Anda tidak mau? Dia. Lupakan saja dia. Tapi jika Anda mengundang saya makan, saya akan sangat senang menerimanya. Lupakan saja. Baiklah Huan, Anda tidak perlu merasa rendah diri. Jika Anda tidak punya uang, saya bisa mentraktir Anda. Tidak, saya. Baiklah. Ayo pergi. Mari kita bicara dulu. Mengapa Anda di sini? Tentu saja seseorang mengundang saya untuk menghadiri lelang hari ini. Kau menghadiri resepsi. Saya menandatangani kontrak. Grup Xuanhai, konsorsium terbesar di dunia. Chen Zi, apakah Anda tahu? Grup Xuanhai, kepala saat ini. Jika Anda butuh pekerjaan, saya bisa memintanya untuk memperkenalkan Anda. Permisi. Saya perlu menerima telepon. Halo. Chen-si, Kak Su, saya tidak tahu. Anda juga menghadiri resepsi. Kalau tidak, saya akan datang lebih awal. siapa yang memberitahu Anda itu? Anda bilang Anda ada di sini juga. Chen-si eksekutif grup Xuanhai. Oh ya, bukankah Anda ingin bertemu saya? Jika Baiklah. Jangan berlagak seperti itu. Jika Anda ingin bertemu saya datang saja. Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan dari saya? ini bukan masalah besar. Hanya saja, saya ingin meminta Anda untuk pergi. Dan sekalian urus pengunduran diri Anda. Apa? Pengunduran diri. Tapi saya punya surat pengantar. Apakah Anda membicarakan ini? Sekarang sudah hilang. Mengapa Anda merobeknya? Tentu saja saya akan merobak yang palsu. Palsu. Baiklah. Ada begitu banyak tamu terhormat di sini. Jangan mempersulit saya bahwa Anda bisa datang ke acara berkelas tinggi seperti ini dan melihat dunia. Anda harusnya puas. Jangan terlalu tidak tahu malu. Jangan sentuh saya. Ayo pergi. Lepaskan. Anda lihat, sudah saya bilang ibu saya. Tidak membuat segalanya mudah bagi saya. Maaf Anda, saya harus pergi mengurus sesuatu terlebih dahulu. Saya akan segera kembali. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tidak perlu, saya bisa mengurusnya sendiri. Ada apa? Pertama lepaskan tangan saya. Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Lelang properti akan segera dimulai. Ibu Anda hanyalah seorang pekerja magang. Dan dia bahkan memasukkan surat pengantar. Sudah waktunya dia pergi sekarang. Magang ibu saya di perusahaan. Disetujui oleh ketuali. Dan ketualilah yang secara pribadi menyuruh saya membawa ibu saya untuk menghadiri resepsi ini. Anda juga mendengarnya. Ketuali hanya berkata, ibu Anda bisa menghadiri resepsi. Tetapi dia tidak mengatakan dia bisa menghadiri lelang properti. Saya pikir Anda harus cepat membujuknya. Agar tidak mempermalukan dirinya di sini. Bicaralah dengan tenang jika Anda ingin mengatakan sesuatu. Jangan menggunakan kekerasan fisik. Ibu saya juga seorang karyawan perusahaan. Mengapa dia tidak bisa menghadiri lelang properti? Dia hanyalah seorang pekerja magang. Dia tidak memenuhi syarat. Dia adalah asisten saya sekarang. Saya akan segera mengeluarkan surat penunjukan. Sekarang, dia memenuhi syarat bukan? Lin Bei, begini caramu mencari orang buat lakukan sesuatu. Hua, karena dia ada di sini. Bagaimanapun juga dia adalah tamu di sini. Apakah Anda hanya akan mengusir orang seperti ini? Juga, saya sudah mengundang Huan untuk menghadiri lelang properti. Anda hendak mempermalukan saya. Kaisar Film Yang, Anda. Sekretaris Liu, ini tidak adil dari Anda bukan? Bibisu sudah ada di dalam. Dan sekarang Anda ingin mengusirnya, tepat sekali. Jelas sekali Anda hanya menargetkan Bibisu. Anda menindas orang. Apa yang terjadi? Ketuali, Anda akhirnya di sini. Sekretaris Liu ingin mengusir Bibisu. Bagaimana ini bisa ditangani seperti ini? Siapapun yang tidak tahu akan berpikir. Itu diatur oleh Anda. Tepat sekali. Dia jelas menargetkan Bibisu. Anda menindas orang. Beritahu kami, apakah Anda menargetkan Bibisu atau tidak? Itu bukan saya. Cukup. Kalian berdua berhenti bicara omong kosong. Ketuali adalah orang yang paling saya hormati. Bagaimana mungkin dia mengatur seseorang untuk mengusir ibu saya?
Saya The mengerti. film was Pasti Sekretaris Liu translated yang and bertindak narrated atas by inisiatifnya M. sendiri. Itu tidak diatur oleh saya. Itu tidak diatur oleh Anda. Apakah itu diatur oleh saya kalau begitu? Ketua saya salah. Namun, Sekretaris Liu juga bertindak dengan niat baik. Dia khawatir bahwa beberapa orang tidak mengerti aturan lelang properti dan akan mengganggu ketertiban. Benar. Itu persis apa yang saya pikirkan. Suhwon, untuk lelang properti yang akan datang, Anda tidak ada urusan di sini. Tidakkah Anda ingin permisi? Kecuali ini. Lin Bei. Biar saya tegaskan lagi. Huan Huan ada di sini. Saya ada di sini. Huan Huan akan pergi. Saya juga akan pergi. Kaisar Film Yang, Anda dan Suhwon ini adalah... Saya memang membawanya untuk menghadiri lelang properti ini. Apakah ada masalah? Dia adalah cinta pertama saya. Dan juga wanita yang masih sangat saya cintai hingga hari ini. Sekarang, apakah ada yang masih keberatan? Cinta pertama. Lin Bei, dengarkan saya baik-baik. Menggertak Huan Huan, berarti menggertak saya yang Shibin. Jika kau berani biarkan dia sedikit tersakiti, saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Saya mengerti. Saya setuju Suhwon berpartisipasi dalam lelang tanah. Bagaimana kalau kita mulai lelangnya dulu? Menyesal sekarang. Bukankah Anda sangat tegas barusan? Lelang ini. Cari orang lain untuk menjadi tuan rumahnya. Selanjutnya adalah untuk lelang ini. Bidang tanah pertama. Harga awal 20 juta. Saya menawar 22 juta. 22 juta. Saya menawarkan 25 juta. 25 juta. 26 juta. 26 juta. Ada apa sekarang? Ibu, saya butuh sebidang tanah untuk membangun basis inkubasi influencer. Tapi saya butuh tanah di pusat kota. Anda telah memberikan semua ini kepada saya dan mendorongnya ke pinggiran kota. Tidak Bibisu, saya memberikan hak lelang ini kepada Anda untuk membiarkan Anda merasakan suasana lelang ini. Jangan menawar di sini. Lagi pula, dari mana saya mendapatkan 26 juta untuk Anda hambur-hamburkan? Sepetak tanah ini cukup bagus. Saya menelitinya bulan lalu. Meskipun berada di pinggiran kota, jaraknya hanya 1 jalan dari pusat kota. Tapi bagaimana dengan harganya? Harganya lebih dari 2 kali lipat lebih murah. Bibisu, tolong berhenti main-main. Anda harus kembali dulu dan mencari tahu tentang pekerja magang ini. Selanjutnya adalah sebidang tanah di Jalan Hangyeon. Harga awal 40 juta. Sebidang tanah di Jalan Hangyeon ini cukup cocok untuk kebutuhan kita. Saya juga berpikir begitu. Bidang tanah ini adalah kesempatan terakhir kita. Tanah yang bahkan lebih mahal. Kita tidak akan mampu membelinya. Kita tidak bisa mengambil sebidang tanah ini. Mengapa? Saya dengar dari selentingan bahwa pusat komersial Hangyeon akan segera pindah. Itu akan dibangun kembali sebagai pabrik. Saat itu, sebidang tanah ini nilainya akan terdepresiasi secara serius. Tidak Bibisu. Apakah Anda bercanda? Berita Anda ini. Itu tidak mungkin dari Praman. Pinggir jalan. Kar. Tidak. Pusat komersial di Jalan Hangyeon ini dikembangkan oleh grup Suanhai. Bibisu, Anda benar-benar luar biasa. Berita tidak resmi tentang grup Suanhai. Anda bahkan bisa mendapatkannya. Ibu, Anda hanyalah seorang magang senior. Mengenai industri e-commerce ini, Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Sedangkan untuk industri properti, jangan pernah memulai pembicaraan. Bagaimana kalian semua bisa tidak percaya padaku? Bulan lalu Xiao Qin secara khusus melaporkan masalah ini kepada saya. Itu sudah pasti. Xiao Chen. Siapa? Anda tidak sedang membicarakan Chen si Ketua Cheng, siapa Anda? Bibisu. Apakah Anda lupa bagaimana Anda masuk ke sini? Jika bukan karena kami dan Kaisar Film yang melindungi Anda sudah lama diusir. Selanjutnya adalah untuk lelang ini. Kafling tanah terakhir. G4. Saya yakin semua orang seharusnya sangat jelas mengenai harga kafling tanah ini. G4. Ini adalah sebidang tanah yang bagus. G4. Kafling tanah yang mana ini? Saya tidak tahu. Setiap sebidang tanah yang ditetapkan secara resmi memiliki nama kode khusus. Namun, bahkan jika kita tahu sebidang tanah yang mana itu, kita juga tidak mampu membelinya. Bidang ini adalah bagian dari bidang Nanwan. Kafling Nanwan. Ini adalah sebidang tanah Nanwam.
Ibu, apakah yang Anda katakan benar? Apakah informasi ini dapat diandalkan? Bisakah saya masih berbohong kepada Anda? Baiklah, baiklah. Tolong berhenti bicara. Kafling J4 ini adalah yang semua orang kenal sebagai Kafling Tanah Nanwan. Itu benar-benar sebidang tanah Nanwan. Itu benar-benar kafling tanah Nanwan. Harga penawaran awal Bidang ini bagus. Itu cocok untuk Anda. 200 juta. Bibisu. Tolong jangan terlalu bersemangat dulu. Saya memberikan hak penawaran ini kepada Anda untuk membiarkan Anda datang dan merasakan suasananya. Tolong jangan benar-benar menawar. Selain itu, kita juga tidak mampu membelinya. Tapi, Bibisu benar. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Ibu, saya akan mengajukan tawaran nanti. Jangan membuat masalah lagi. 210 juta. 220 juta. 260 juta. 260 juta. Hao Jiyo, perusahaan kecil Anda yang bobrok, memiliki modal likuid sebanyak itu. Saya berani menawar. Jadi tentu saja saya punya keyakinan. Anda tidak perlu khawatir. Bengkal kecil ini, pada akhirnya, hanyalah bengkal kecil. Tidak peduli seberapa bersatu, bisakah itu menantang perusahaan besar? 280 juta. 300 juta. 300 juta. 300 juta panggilan pertama. 300 juta panggilan kedua. 310 juta. 310 juta. 400 juta. 400 juta. Penawaran ini harus memiliki momentum untuk menekan yang lain. Tidak. Bibisu, memiliki momentum adalah satu hal. Tetapi, kita tidak punya uang. Bibisu, bahkan jika Anda menjual kami bertiga, itu tak sebanding dengan sebagian kecil jumlah itu. Bibisu, kau seharusnya tetap beri papan penawaran ini kembali kepada saya. Sepetak tanah yang begitu bagus, layak menghabiskan 1 miliar. Ibu Anda benar-benar. Tawaran yang diikuti ibu saya akan saya tanggung secara pribadi. Ini adalah acara penawaran yang sangat serius. Jika Anda memenangkan penawaran dan tidak dapat membayar dana yang sesuai, Anda tidak hanya harus memberikan kompensasi, tetapi juga membayar denda 50% untuk pelanggaran kontrak. Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak berwenang. Bagi mereka dengan keadaan serius, mereka juga akan menanggung tanggung jawab hukum. Hao Jiyo, Jayu, kau benar-benar berniat ikut penawaran. Hanya karena lelucon dari ibu Anda, apakah itu sepadan? Kecuali aku. Baiklah, saya akan anggap saja ibu Anda bercanda. Bagaimanapun juga, Anda juga secara pribadi dipromosikan oleh saya. Mari kita mulai kembali penawaran. Mari kita lupakan apa yang baru saja terjadi. Terima kasih kecuali. Terima kasih. Kendalikan ibu Anda. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Ya, Bagaimana saya menjadi pembuat onar? Ibu. Bagaimana mungkin saya punya 400 juta untuk menawar tanah itu? Kalian bertiga bahkan tidak bisa mengumpulkan 400 juta. Ibu, apakah Anda gila? Itu 400 juta, bukan 400 yuan. apakah Anda tahu apa arti 400 juta? Cara ngol, ya Bibisu. Bahkan The jika film Anda was translated menjual kami bertiga, and kami masih narrated tidak by bisa SG. mengumpulkan bahkan sebagian kecil dari jumlah itu. Mengerti, ini hanya tentang uang. Ibu, baguslah Anda mengerti. Putra Anda saya tidak sekaya yang Anda bayangkan. Baiklah, semuanya. Sekarang, mari kita mulai kembali penawarannya. Harga penawaran awal. 400 juta. Nat, jika kamu tidak punya uang, ibu bisa meminjamkannya padamu. Ibumu punya uang. Anda punya uang. Dari mana Anda mendapatkan uang? Lihat apa yang telah Anda lakukan. Kekacauan macam apa ini? Ziyu, Selama bertahun-tahun ini, setiap hari, selain membeli bahan makanan, Anda hanya bermain pasar saham. Apakah Anda pernah melakukan sehari pekerjaan yang benar, dan Anda masih punya uang? Apakah seserius itu? Bukankah ini serius? Lihatlah Anda sekarang. Anda telah menjadi apa? Di usia setua ini, Anda hanya bisa bekerja sebagai pekerja magang. Kami sudah banyak memberitahu Anda, tetapi semua itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Apakah Anda benar-benar ingin perusahaan kami dipaksa bangkrut sebelum Anda berhenti? Nah, kamu terlalu gelisah. Tenanglah dulu. Bagaimana saya bisa tenang? Kecuali baru saja memberi Anda jalan keluar. Mengapa Anda tidak mengambilnya? Sekarang di mana saya akan mendapatkan 400 juta? Ibu bilang ibu akan membantumu. Ibumu dulunya, cukup Suhwan. Anda benar-benar tidak mengerti akal sehat. Jika Anda membeli tanah ini, perusahaan ketiga orang ini akan bangkrut demi kenakalan Anda yang disengaja. Anda akan merusak upaya putra Anda selama bertahun-tahun. Apakah ini hasil yang Anda inginkan?
kecuali. Hao Jiayu, mengingat Anda adalah setengah murid saya akan membantu Anda. Untuk yang terakhir kalinya, saya menawar 410 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Terima kasih kecuali. Terima kasih. Jangan berterima kasih kepada saya. Setelah penawaran berakhir, bagaimana Anda menangani masalah ibu Anda? Anda hanya perlu tahu apa yang harus dilakukan. Saya mengerti. Ibu, bagaimana kalau saya carikan pekerjaan lain untuk Anda? Nah, apakah kamu mencoba mengusir ibu? Ibu, saya tidak mencoba mengusir Anda, tetapi saya. Baiklah, saya mengerti. Ibu bilang, saya akan membantu Anda. Anda percaya pada ibu. 410 juta panggilan pertama, 410 juta panggilan kedua, 410 juta ketiga. 500 juta. Ibu, apakah ibu gila? Nah, kamu harus percaya pada ibu. Bibisu, Anda benar-benar sudah keterlaluan. Kalau tidak Anda sebaiknya kembali saja. Tempat ini tidak cocok untuk Anda. Sudah berakhir. 500 juta. Sepanjang hidup saya tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Suhwon, apakah Anda sengaja membuat masalah? Saya menawar sesuai prosedur. Bagaimana itu menyebabkan masalah? Tentu saja Anda bisa menawarnya. Tetapi jika Anda tidak dapat menghasilkan dana yang sesuai, Anda tidak hanya harus memberikan kompensasi 50% dari denda pelanggaran kontrak, tetapi juga menanggung yang sesuai tanggung jawab hukum. Apakah Anda pikir saya tidak bisa mendapatkan 500 juta? Dengan segala hormat, kalian beberapa orang digabungkan, bahkan tidak bisa mengumpulkan setengahnya. Sebuah lelang yang sangat bagus. Lelang properti. Telah Anda kacaukan seperti ini. Baiklah, 500 juta benarkah? Saya akan membiarkan Anda memilikinya. Saya ingin lihat bagaimana Anda akan menyelesaikan ini. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan saya. Umumkan hasilnya. Anda benar-benar seseorang yang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Anda memalsukan nama Tuan Chen untuk menyelinap masuk ke perusahaan. Saya belum menyelesaikan masalah itu dengan Anda. Ketika Tuan Chen tiba nanti, aku akan lihat bagaimana kau selesaikan ini. Sungguh lucu, mengandalkan Yang Mingxin untuk menyelinap masuk ke tempat acara. Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai seseorang yang penting, orang tanpa kesadaran diri. Saya sudah sering melihat. Tetapi, seseorang yang sangat tidak memiliki kesadaran diri. Ini pertama kalinya saya melihat. Hao Jiayu, terjebak dengan ibu seperti itu. Benar-benar sial. Mulai sekarang. Menyedihkan hanya untuk memikirkannya. Mengapa Anda tidak mengumumkan hasilnya? Sudah selesai. 500 juta panggilan pertama, 500 juta panggilan kedua, 500 juta panggilan ketiga, 1 miliar. Saya menawar 1 miliar. Tuan Chen, Anda sudah tiba. Halo Tuan Chen. Tuan Chen, Anda bahkan The film tidak was memberitahu kami translated sebelumnya and agar saya narrated bisa by keluar M dan Media. menyambut Anda. Menyambut. Beraninya saya membiarkan seorang tetua keluar untuk menyambut saya. Ketua, Tuan Chen, tolong jangan bercanda. Saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Istilah tetua bukanlah sesuatu yang bisa saya tanggung. Saya tidak membicarakan Anda. Sudahlah. Tahap apa yang Anda jalani? Baru saja selesai, lalang tanah Nanwan. Meskipun ada badut yang membuat masalah, namun saya masih berhasil menawar tanah Nanwan dan memenangkannya. Aku sedang siap memberikannya pada Tuan Chen. Anda memenangkan penawaran. Bukankah saya baru saja mengatakan, saya akan menawar 1 miliar? Tuan Chen, saya awalnya berencana untuk membeli tanah Nanwan dan memberikannya kepada Anda, Tuan Chen. Mengapa Anda repot-repot melakukannya sendiri? Tidak perlu. Saya menawar 1 miliar. Apakah ada orang lain yang menawar? 1 miliar panggilan pertama, 1 miliar panggilan kedua, 1 miliar panggilan ketiga. Terjual. Selamat Tuan Chen. Selamat Tuan Chen. Selamat Tuan Chen. Kak Su, saya dengar Anda juga melihat-lihat sebidang tanah di Nanwan ini. Jadi saya menawarnya, khusus untuk memberikannya kepada Anda. Sepetak tanah senilai 500 juta. Namun Anda menghabiskan 1 miliar untuk itu. Anggap saja, permintaan maaf karena saya terlambat hari ini dan tidak dapat menemui Anda tepat waktu. Ini permintaan maaf saya kepada Anda. Anda. Baiklah, kalau begitu saya akan dengan senang hati menerimanya. Ya Kak Su, ngomong-ngomong, saya baru saja mendengar Li Mei berkata bahwa ada badut sedang membuat masalah di pelelangan. Siapa itu? Siapa yang membuat Li Mei begitu marah? Itu tidak mengganggu keanggunan Anda kan? Bukan apa-apa. Tuan Chen, saya hanya bercanda tadi. Tolong jangan pedulikan itu. Untuk apa Anda membutuhkan tanah Nanwan ini? Untuk Putraku, bergerak di bidang e-commerce. Dia ingin mendirikan pusat inkubasi influencer. Hello, see you, Ketua Grup Tianku. Tanah ini adalah yang saya beli untuknya. Halo Tuan Chen. Grup Tiankuo. Di bawah asosiasi Li Mei,
adalah perusahaan e-commerce kecil. Limbei. Saya mengerti. The film was translated and narrated by Halo. M-Media. Mengapa Anda ada di sini juga? Saya keluar sekarang. Kalian semua lanjutkan mengobrol. Saya akan keluar menemui seseorang. Anda adalah putra Kak Su. Ini saya Tuan Chen. Sebenarnya, saya selalu ingin bertemu dengan Anda, grup Swanhai Anda, dalam industri real, memiliki posisi sentral. Saya ingin mengajukan permintaan kerjasama melalui e-commerce, mengangkut produk ke seluruh negeri, dan bahkan ke seluruh dunia, untuk mencapai kerjasama yang saling menguntungkan. Tidak. Ini, kalau begitu, tanah Nanwan itu, Tanah Nanwan itu adalah hadiah dari saya untuk Bibisu. Jika Bibisu menggunakannya sendiri, maka saya tidak keberatan. Tetapi untuk mentransfernya kepada Anda, sama sekali tidak diizinkan. Tuan Chen, ini, Baiklah, mari kita bicarakan nanti. Mari kita lanjutkan. Saya masih punya hal penting untuk dikatakan. See you. Sebidang tanah ini, bagi kita, sangat penting. Tuan Chan ini. Bagaimana mungkin dia tarik ke Kak Su untuk bertemu dengan Anda? Sungguh tidak mudah. Silawang. Ada apa dengan semua kerahasiaan ini? Dan kau harus panggil aku untuk obrolan pribadi. Hanya dalam beberapa hari terakhir, banyak industri di Jiangcheng telah menjadi sasaran serangan modal tak dikenal. Di permukaan kelihatannya relatif tenang, tapi saya selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi, saya ingin meminta Anda untuk maju, untuk menyelidiki masalah ini atas nama semua perusahaan di Jiangcheng. Terima kasih. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kak Su, bagaimana saya tidak khawatir? Sebagai gubernur Jiangcheng, saya telah rajin dan teliti selama bertahun-tahun ini. Berharap Jiangcheng bisa menjadi lebih baik. Sekarang, modal tak dikenal sedang menyerang Jiangcheng. Jika terjadi kesalahan, ekonomi Jiangcheng akan menderita pukulan. Bagaimana saya tidak khawatir? Untuk dapat serang berbagai industri dalam waktu singkat, itu pasti modal besar. Saya tidak kompeten dan gagal menyelidiki siapa sebenarnya itu. Oleh karena itu, saya hanya bisa meminta bantuan Anda. Anda adalah pendiri grup Swanhai. Hanya seorang tokoh bisnis besar seperti Anda yang memiliki kekuatan untuk melindungi Jiangcheng. Masalah ini, saya menyadarinya sebulan yang lalu. Dan selain grup Tiankuo, Gubernur Wang barusan membacakan perwakilan terkemuka. Silakan ikuti saya. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Chen? Jelas-jelas menargetkan Ziyu. Hao Jiayu. Ini yang dilakukan ibumu. kecuali aku. Wang Hai, kamu mau kemana? Saya akan mencari Bibisu. Tidak. Kenapa kamu masih mencarinya? Bukankah masalah yang dia timbulkan pada kita sudah cukup? Kalau bukan, karena dia, kita pasti sudah. Sudahlah, bagaimanapun juga dia adalah ibu saya. Dia melakukan ini untuk membantu saya. Kamu tetap bersama Shi Yu dulu. Saya akan keluar dulu. Itu, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, jangan banyak bicara. Kecuali, Tuan Cheng dengan jelas menyatakan bahwa grup Swanhai tidak memiliki industri e-commerce. Oleh karena itu, penolakan mereka untuk bekerja sama dengan kami dapat dimengerti. Bagaimana Anda bisa menyalahkan ibu saya? Hao Jiayu, apakah Anda percaya apa yang Anda katakan? Aku, Tuan Chen menjelaskan bahwa dia tidak puas dengan ibu Anda. Itulah mengapa dia di depan begitu banyak tokoh penting Jiangcheng secara terbuka mempermalukan saya. Jika bukan karena omong kosong Anda membawanya ke perusahaan, bagaimana mungkin ada situasi hari ini? Kecuali, ketika Bibisu bergabung dengan perusahaan, Anda yang mengangguk setuju. Ketua Hao membawa Bibisu ke resepsi, juga merupakan inisiatif Anda. Sekarang setelah ada masalah, Anda malah membuang semuanya kepada kami. Apakah menurut Anda ini pantas? Berhentilah berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Anda katakan pada saya, bukankah karena Suhuan, sehingga kita kehilangan kerjasama dengan grup Swanhai? Bicaralah. Aku, apapun yang terjadi, dia adalah ibu saya. Masalah apapun yang dia timbulkan, saya akan menanggungnya. Anda menanggungnya. Bisakah Anda menanggungnya? Tidak. Nah, itu berarti bahwa grup Swanhai yang awalnya akan bekerja sama dengan perusahaan Anda, kemudian mundur. Itu semua karena Anda membuat Tuan Chan tidak senang, yang membuat kita kehilangan kekayaan yang luar biasa ini. Saya pikir itu sesuatu yang serius. Sudah sepantasnya grup Swanhai tidak bekerja sama dengan orang seperti Anda. Sudah sepantasnya. Ibu,
Tolong jangan banyak bicara. Bibisu, tolong berhenti membuat komentar sarkastik. Suhwon, apa maksud Anda? Anda menyebabkan kami kehilangan kerjasama yang penting, dan Anda tidak malu, tetapi malah bangga akan hal itu bukan? Saya benar-benar belum pernah melihat seseorang yang tidak masuk akal seperti Anda. Anda orang tua bodoh. Apakah saya masuk akal atau tidak? Bukan Anda yang memutuskan. Sebaliknya Anda, setelah kehilangan kerjasama, masih datang untuk menyalahkan saya. Seorang pemimpin seperti Anda, mungkin sedikit terlalu tidak kompeten bukan? Anda berani membantah saya. Kecuali, ibu saya tidak bermaksud begitu. Hao Jae-yu, saya belum menyelesaikan perhitungan dengan Anda, dan Anda masih berani berbicara. Bukankah saya sudah bilang untuk memecat ibu Anda dari perusahaan? Mengapa dia masih di sini? Aku, Apakah Anda tidak mau melakukannya lagi? Jika Anda tidak ingin bekerja di sini, saya akan menendang Anda keluar dari asosiasi sekarang juga. Kecuali, Anda sudah keterlaluan. Si Yu sudah beri banyak kontribusi pada asosiasi selama bertahun-tahun. Semua orang telah melihatnya. Hanya dengan satu kata dari Anda ingin mengusirnya. Benar, Ketua Hao telah rajin selama bertahun-tahun. Bahkan, jika dia tidak memiliki prestasi, dia telah bekerja keras bukan? Jika asosiasi tidak memiliki Ketua Hao, bagaimana mungkin ia bisa berkembang dengan begitu baik? Diam, kalian, orang-orang tak tahu terima kasih. Ini benar-benar keterlaluan. Ketika Anda pertama kali mendirikan perusahaan Anda, yang menyediakan Anda dengan, bukankah asosiasi, modal awal dan sumber daya? Hao Jae-yu, aku akan memberimu satu yang terakhir, kesempatan. Segera suruh ibumu pergi. kecuali, saya berjanji akan mengawasi ibu saya, dan tak akan biarkan dia buat masalah lagi. Apakah Anda benar-benar akan menjadi sekejam itu? Nah, abaikan dia. Nanti bahkan, jika dia ingin tinggal, dia tidak akan punya kesempatan. Ibu, Ketua Hao, kabar baik. Sekretaris Tuan Chan baru saja menelpon untuk mengatakan dia ingin mengundang Anda untuk bergabung grup Suan Hai. apa yang Anda katakan? Sekretaris Tuan Chan baru saja menelpon untuk mengatakan dia mengundang Anda untuk bergabung grup Suan Hai, mengundang perusahaan Hao Jae-yu untuk bergabung dengan grup Suan Hai. Diundang oleh Tuan Chen untuk bergabung dengan grup Suan Hai. Anda pasti sedang bermimpikan. Grup Suan Hai adalah raksasa, bahkan secara nasional, bahkan cabangnya di kerajaan Xia tidak mungkin menyukai bengkel kecil seperti grup Tianquo. Meskipun Tuan Chen memiliki niat seperti itu, mengapa dia harus terlebih dahulu memberitahu Anda? Dan bukan Ketua Li. Ketua Li adalah sosok yang terkenal, penting, di Jiangchen. Selain itu, Si Yu adalah anggota asosiasi kita. Saya rasa, Tuan Chen tidak akan setidak etis itu bukan? Kurasa kau terlalu bersemangat melindungi tuanmu, dan sudah gila mengarang kebohongan seperti itu untuk menipuku. Apakah kau bahkan percaya pada dirimu sendiri? Saya tidak berbohong. Cukup. Ketua Hao saya. Bagaimana mungkin seorang ketua kecil seperti saya menarik perhatian Ketua Chen, dan bahkan secara khusus mengundang saya? Hal seperti itu, saya bahkan tidak berani memimpikannya. Hao Jiyu, jika Anda memiliki kesadaran ini lebih awal, Anda tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Jika Anda tidak bersikeras membuat masalah dengan membawa ibu Anda ke dalam grup, Anda pasti sudah lama berpegangan pada kaki grup Suan Hai. Apakah kita masih bagian dari asosiasi yang sama? Sekarang setelah kita kehilangan kesempatan untuk bekerja sama, apakah Anda hanya akan mengeluh di sini dan melontarkan sindiran? Cukup, Hao Jae-yu, buat keputusanmu sendiri. Apakah ibumu akan pergi, atau apakah kau dan ibumu pergi bersama? Ibu, lihat ini semua. Ada apa? Kecuali, saya sudah mengambil keputusan. Tidak peduli kesalahan apa yang dia buat. Dia adalah ibu saya. Jika Anda menindasnya seperti ini, aku tidak akan melakukannya lagi. Ibu, mari kita pergi. Mari kita makan. Hentikan. Hao Jae-yu, apakah ini sikapmu? Kau ibu dan anak, mengacaukan segalanya. Kau tidak hanya tidak merasa bersalah, tetapi sebaliknya, kau menjadi sombong bukan? Saya katakan, dia adalah ibu saya. Tidak peduli apa kesalahan yang dia buat, saya akan menanggung tanggung jawabnya. Apakah kau pikir meninggalkan asosiasi? Berarti semuanya sudah berakhir. Aku sekarang akan memasukkan grup Tianquo ke daftar hitam. Kau lebih baik tidak menyesalinya. Saya tidak menyesalinya. Jika perusahaan ini hilang, itu bisa dibangun kembali. Tetapi, ibu saya hanya ada satu. Tidak apa-apa nak, apakah grup Tianquo ada atau tidak? Bukan dia yang memutuskan. Kau memilih jalan ini sendiri. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Umumkan. Masukkan grup Tianquo ke daftar hitam. Apa? Grup Tianquo tidak lagi termasuk dalam asosiasi. Ketua Hao, grup Tianquo sekarang dimiliki oleh grup Suan Hai. Apel, Benarkah? Itu benar lihat. apa yang Anda lakukan? Saya tidak sedang bermimpi. Kita bergabung. Grup Suan Hai. Sungguh. Nah, apa yang saya katakan kepada Anda? Li Mei sekarang ingin mempertahankan Anda, tapi dia tidak bisa. Ibu, Anda masih mengatakan itu. Jika bukan karena Anda, kita pasti sudah dengan lancar bergabung dengan grup Suan Hai sejak lama. Mengapa ada begitu banyak masalah? Baiklah, Bibisu, masalah ini
Itu tidak mungkin benar-benar Anda yang mencari seseorang untuk melakukannya kan? Wang Hai, Anda ingin Bibisu memperkenalkan Yang Shibil kepada Anda. Anda tidak perlu menjilatnya sebegitu rupa kan? Grup Suan Hai berani merekrut talenta saya. Saya mengagumi bakat Tuan Hao. Apa hubungannya dengan Anda? Membajak bakat Anda tidak pantas. Panggil seseorang. Halo Ketua Hao. Ketua Hao. Aku. Ketua Hao, mohon maafkan kelancangan saya. Saya telah menyiapkan hadiah yang murah hati, termasuk tanah Nanwan, dan berbagai sumber daya seperti dukungan selebriti. Untuk Anda gunakan. Mohon berikan saya kehormatan. Bergabunglah dengan kami, Grup Suan Hai. Ketua Hao mohon berikan kami kehormatan. Tidak. Tuan Chen, saya bersedia bergabung dengan grup Suan Hai. Anda tidak perlu bertindak sedemikian rupa. Terima kasih Ketua Hao. Dukungan selebriti. Apakah Yang Shibin tersedia? Tentu saja. Luar Menjauh. Jangan dorong ibu saya. Berhenti. Restoran kami memiliki tamu VIP hari ini. Semua kamar pribadi telah dipesan. Maaf semuanya. Silakan datang lagi lain waktu. Siapa yang begitu hebat hingga memesan seluruh tempat? Apakah mereka banyak orang? Bagi kami, tempat acak manapun sudah cukup. Sebenarnya tidak banyak dari mereka. Sebenarnya hanya satu orang. Namun, VIP ini identitasnya cukup sensitif. Semuanya, silakan kembali. Satu orang. Memesan seluruh restoran. Itu terlalu sombong bukan? Sombong. Dia adalah bintang top di industri hiburan. Idola nasional Yang Shibin. Apakah kalian bahkan pantas untuk makan di tempat yang sama dengannya? Yang Shibin. Yang Shibin. Nah, jika itu kaisar film Yang, maka kita pasti tidak bisa pergi. Benar. Kami makan di sini hari ini. Kalian berdua benar-benar pasangan yang unik. Bibisu, Anda mau kemana? Tidak. Seluruh tempat sudah dipesan. Jangan membuat masalah di sini. Cukup. Ini adalah klub pribadi, khusus anggota. Kalian tidak bisa seenaknya di sini. Keluar dari sini sekarang juga. Jika guru yang nanti meminta pertanggungjawaban kami, siapa di antara kalian yang bisa bertanggung jawab? Kaisar film Yang menyalahkan kami. Itu tidak mungkin. Kau bilang dia tak akan salahkan kita, memang begitu. Saya lihat kalian juga tampaknya punya sedikit uang. Mengapa kalian tidak sesensitif seperti kakak perempuan ini? Kakak perempuan. Yang ini bukan kakak perempuan biasa. Orang ini adalah milik kaisar film Yang, kekasih lama. Dia cinta pertama kaisar film Yang. Tepat sekali. Jika dia adalah cinta pertama kaisar film Yang, lalu bukankah saya akan menjadi istri kaisar film Yang saat ini? Kalian bahkan tidak bercermin sebelum keluar. Lihatlah diri kalian. Beraninya kalian memfitnah dewa pria di hatiku. Fitnah apa ini? Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Kebenaran. Saya lihat kalian berbohong tanpa rasa malu sedikit pun. Dewa pria kami sejak debutnya tidak pernah memiliki skandal. Saya belum pernah mendengar tentang cinta pertama. Hari ini kalian tidak hanya membuat masalah di toko saya, tetapi kalian juga berani memfitnah dewa pria saya. Keluar dari sini sekarang juga. Jika Anda berani berbicara tidak sopan lagi, saya akan memanggil keamanan. Mengapa Anda tidak mempercayainya? Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tepat sekali. Kami sedang makan di sini. Yang Shibin tidak akan menyalahkan kami. Apakah Anda pikir saya akan mempercayai Anda, kakak perempuan? Beritahu kami, apa hubungan Anda dengan guru Yang? Jangan tunjukkan jari kotor Anda pada orang lain. Ketika Yang Shibin dan saya berpacaran, itu 30 tahun yang lalu. Itu sudah lama sekali. Jangan bicarakan itu lagi. Anda benar-benar berkencan dengan dewa pria itu. Bagaimana Anda mengalihkan perhatian saya? Jika saya jati Anda, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anda benar-benar berani mengarang cerita. Ini adalah kebenarannya. Kalian, hari ini, bersekongkol bersama untuk membuat masalah bukan? Apa yang Anda lakukan? Dewa pria, Huan, bagaimana Anda bisa ada di sini? saya tidak tahu dari mana orang udik ini berasal. Bersikeras makan di sini. Saya sudah memberitahu mereka bahwa tempat ini telah dipesan oleh Anda, tetapi mereka terus menolak untuk pergi. Siapa yang Anda sebut benalu yang tidak mau pergi? Saya akan memanggil keamanan sekarang juga untuk mengusir para berandal ini. Jangan khawatir, ini pasti tidak akan memengaruhi makanan Anda. Siapa yang Anda sebut bajingan? Mereka benar-benar berandal, terutama kakak perempuan ini. Dia dengan kata-katanya tidak sopan terhadap Anda. Dia bilang Anda adalah cinta pertamanya atau semacamnya. Anda adalah seorang yang mulia, idola nasional. Dia tidak berbicara omong kosong. Dia benar-benar mengatakan itu. Tepat sekali. Saya akan segera menghubungi keamanan sekarang dan meminta mereka dikeluarkan. Huan, Anda akhirnya mengakui perasaan kita satu sama lain.
Dia benar-benar cinta pertama Kaisar Film Yang. Ada apa semua ini? Shibin, karena Anda sudah memesan tempat ini, saya akan pergi duluan. Huan, tetaplah. Dan makanlah bersama saya. Tidak, Anda sedang memainkan trik pintar pada saya? Apakah itu menyenangkan? apa? Huan, Anda secara khusus datang menemui saya. Bukankah itu hanya untuk makan bersama saya? Jadi karena itu seperti yang Anda inginkan, mengapa Anda pergi? Anda secara khusus bergegas datang ke sini. Tidak, Shibin, Anda salah paham. Berhenti berpura-pura Huan, Anda pasti menyelidiki jadwal saya dan mengikuti saya sampai ke sini. Bagaimana Anda bisa menyerah di tengah jalan bahwa Anda datang menemui saya? Saya benar-benar senang. Itu berarti Anda memiliki saya di hati Anda. Bukankah begitu? Shibin, Anda terlalu memikirkannya. Ziyu, Paman bertanya kepada Anda. Bagaimana Anda? Bagaimana menemukan jalan ke sini? Ibu, saya sudah tahu mengapa ibu bersikeras membawa kami ke sini. Ternyata itu untuk Paman Yang. The film was translated and narrated Bibisu, by M. Anda Media. seharusnya mengatakannya lebih awal bahwa Kaisar Film yang ada di sini. Bukankah kita semua akan mengerti saat itu? Benar, tepat sekali. Saya bisa membuktikan bahwa kedatangan kami ke sini adalah keputusan Bibisu. Ya, Kalian berdua Anda. baiklah masuklah. Bos, Huan adalah cinta pertama saya. Mulai sekarang melihat dia sama seperti melihat saya. Jika saya melihat Anda lagi, tidak menghormatinya, jangan salahkan saya. Karena menyelesaikan masalah dengan Anda. Mengerti. Ayo pergi. Saya akan urus kalian berdua nanti. Kalian berdua bekerja sama dengan saya nanti. Ketika ibu saya melahirkan saya saat itu, ayah saya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Selama bertahun-tahun ini, dia membesarkan saya sendirian. Saya sudah lama ingin menemukannya. Seorang pendamping. Ayo pergi. Ayo. Coba ini. Baiklah, Huan, hidangan apa lagi yang ingin Anda makan? Saya akan pergi dan menambahkan 2 lagi untuk Anda. cukup. Tidak perlu. Anda tidak perlu khawatir tentang harganya. Saya adalah anggota di sini. Jadi ada harga anggota. Ibu, hari ini ibu bisa mencicipi hidangan lezat ini. Ini semua berkat Paman Yang. Mengapa ibu tidak cepat-cepat berterima kasih padanya dengan benar? Huan, saya ingin bertanya kepada Anda. Apa yang sebenarnya Anda pikirkan? Saya punya uang. Saya bisa menafkahi kita berdua. Jika itu, karena harga diri yang rendah, sehingga Anda takut untuk dekat dengan saya. Sebenarnya, Halo, Kak Su, Silawang. ini buruk. Modal tak dikenal itu telah bergerak agresif melawan Jiang Chen dan melancarkan serangan. Bicara langsung. Saya ingin meminta grup Suanhai Anda untuk menyuntikkan modal 2 miliar. Kak Su tolong bantu Jiang Chen kami mengatasi krisis ini. Silawang, apakah ini cara Anda menyelesaikan masalah? Jika diperlukan, saya bisa memberi Anda uang berapapun jumlahnya. Tapi bisakah ini menyelesaikan masalah? Biar saya beritahu Anda, uang bukanlah segalanya. Terkadang menyelesaikan masalah dengan uang bisa menjadi kontraproduktif. Tapi Kak Su saya, Cukup, Anda tenang dulu. Saya sedang makan. Saya akan bicara dengan Anda nanti. Sampai mana tadi? Suhuan. Apa maksud Anda? Apa yang saya lakukan? Masih berpura-pura. Semua yang baru saja saya katakan adalah untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang kekuatan finansial. Apakah Anda harus menghina saya dengan cara bertele-tele seperti ini? Saya menghina Anda. Saya tidak melakukannya. Ibu, Paman yang tampan dan kaya, dan sangat tulus pada ibu. Bagaimana ibu bisa berbicara tentang dia seperti itu? Kapan saya melakukannya? Bibisu, Anda benar-benar sudah keterlaluan. Paman Yang, berharap Anda akan mengesampingkan masalah keuangan Anda. Tapi Anda tidak hanya tidak tahu berterima kasih, Anda juga meremehkannya. Hentikan. Berhenti. Kapan saya meremehkannya? Ibu berani mengatakannya, tetapi tidak mengakuinya. Paman Yang, saya minta maaf. Ibu saya dia hanya ceroboh. Saya atas namanya, meminta maaf kepada Anda. Sebenarnya, saya sudah lama terbiasa dengan hal itu. Dia sangat keras kepala ketika dia masih muda. Dulu, saya menggunakan koneksi keluarga saya untuk mencoba memberinya pekerjaan di perusahaan besar. Tapi dia tidak hanya tidak berterima kasih. Dia bersikeras pergi ke luar negeri untuk memulai bisnis. Dia bahkan berkata,
Dia ingin mendirikan konsorsium. Saya membantunya mendapatkan begitu banyak koneksi dan sumber daya, tapi dia tidak pernah memanfaatkannya dengan baik tidak sekalipun. Dan hasilnya, sekarang dia masih harus bergantung pada Anda putranya untuk bekerja demi mencari nafkah. Paman Yang, ibu saya dia hanya... Tidak apa-apa. Anda tidak perlu membela ibu Anda. Ini bukan salahnya. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan saya. Atas pengabdian saya yang mendalam. Paman Yang, Anda benar-benar panutan bagi kami para pria. Huan, jangan keras kepala lagi. Saya benar-benar ingin membantu Anda. Mengapa Anda tidak menghargainya? Jika Anda setuju, saya akan sekarang menelepon Chinzi dan memintanya mengatur pekerjaan terbaik untuk Anda. Meskipun dia mungkin bahkan tidak melihat saya dengan benar, tetapi selama Anda membutuhkannya, saya yang Shibin akan mengerahkan segalanya dan memperjuangkannya untuk Anda. Ibu, Paman Yang, sudah banyak bicara. Mengapa ibu masih tidak menghargainya? Ini adalah... Xiao Wang, ada apa lagi? Tidak. Sekarang ini bukan tentang uang, tapi tentang orang. Apakah koneksi ini berguna? Bisakah mereka menyelesaikan masalah? Jangankan Chenzi, bahkan jika Shen Chang'an dikirim ke sana, apa gunanya? Xiao Wang, untuk menempa besi seseorang harus kuat dari dirinya sendiri. Apakah koneksi itu maha kuasa? Baiklah. Anda tenang dulu. Kita tadi hanya bicara soal pekerjaan, kan? Cukup. Apakah harga diri benar-benar sepenting itu? Saya baru saja mengatakan, semua ini demi kebaikan Anda sendiri. Anda tidak mengerti. Atau Anda berpura-pura tidak mengerti. Dan mempermalukan saya. Kau tahu aku lakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jadi kenapa kau masih sindir dan ejek aku begini? Suhuan, bisakah Anda mengenali siapa diri Anda? Lihatlah diri Anda sekarang. Saya sangat tulus kepada Anda. Jika Anda tidak menghargainya, baiklah. Tetapi mengapa Anda masih ejek aku dengan sindiran terselubung begitu? Apa kesalahan saya, sehingga diserang olehmu dengan kata-kata kejam begitu? Shibin, Anda benar-benar salah paham. Saya sungguh tidak membicarakan Anda. Tidak membicarakan saya. Lalu apa maksud Anda? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa uang tidak penting bagi Anda? Atau apakah Anda mencoba mengatakan Chenzi dan Shen Chang'an benar-benar bawahan Anda? Anda seharusnya tidak membicarakan orang seperti itu. Saya selalu menganggap mereka teman. Teman. Apakah mereka bahkan tahu siapa Anda? Ibu, jangan mencoba untuk bersikap kuat lagi. Kurangi bicara. Paman Yang, saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua duduk di samping sebentar dulu. Saya perlu berbicara dengan ibumu sebentar. Ya? Ibu, jika ibu benar-benar bijaksana, maka berhentilah terlalu memikirkan gengsi ibu. Bersikaplah sedikit lebih jujur, dan berbicaralah dari hati ke hati dengan Paman Yang. Saya jujur. Apakah Anda mengerti atau tidak? Ini adalah era di mana uang dan koneksi berkuasa. Saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda bersedia jujur kepada saya atau tidak? Tentu saja saya. Ada apa sekarang? Tidak bisakah Anda menangani masalah tanpa meminta bantuan saya? Kapan Anda akan bisa mengemban tanggung jawab? Baiklah. Terserah Anda saja. Shibin, kesalahpahaman di antara kita terlalu dalam. Saya harus menjelaskannya dengan benar kepada Anda. Saya minta maaf. Saya terlalu lelah. Saya tidak ingin mendengar Anda terus mengarang cerita. Saya memang sangat kecewa pada Anda. Saya perlu menenangkan diri. Shibin, Paman Yang. Ini. See you. Anda adalah anak yang baik, tetapi ibu Anda. Saya lelah. Saya akan kembali dan beristirahat dulu. Jika ada kesempatan, mari kita bertemu lagi. Paman Yang. Mohon tunggu sebentar. Chinzi, Wang Wei, Huan. Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Para konglomerat papan atas itu adalah orang-orang yang bahkan tidak bisa saya dekati. Shen Chang'an itu adalah eksekutif tingkat tinggi dari grup Xuanhai. Apakah mereka akan menelepon Anda? Huan.
Jika kamu benar-benar ingin membuatku marah, apakah kamu harus bersikap kekanak-kanakan? Ibu, apa yang ibu katakan lagi, sampai membuat paman yang begitu marah? Tidak ada apa-apa. Saya hanya menjawab 2 panggilan. Ibu pasti mengatakan sesuatu yang tidak pantas, sampai membuat paman yang marah. Ini buruk. Perusahaan kami akan bangkrut. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba perusahaan berada di ambang kebangkrutan? Bukan hanya kami. Sore ini, 90% perusahaan di Jiangcheng diserang oleh modal tak dikenal. Bahkan grup Suanai tidak bisa menghindarinya. Bahkan raksasa seperti grup Suanai menjadi sasaran. Tidakkah Anda melihat saham grup Suanai? Itu sudah anjlok ke titik terendah. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya seharusnya membaik. Modal macam apa tepatnya? Yang bisa pada saat yang sama menargetkan semua perusahaan di Jiangcheng. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya harus pergi bertanya pada Tuan Chen. Saya di sini. Tuan Chen, Gubernur Wang. apakah Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa hari yang lalu, saya sudah merasakan arus bawah ini. Sayangnya, saya tidak punya waktu untuk bersiap, dan mereka sudah bergerak. Saya sangat menyesal. Dalam situasi ini, saya juga tidak berdaya. Bahkan Anda tidak berdaya. Namun, ini belum jalan buntu. Saya tahu, masih ada satu orang yang bisa menyelamatkan pasar Jiangcheng. Siapa itu? Siapa dia? Siapa orang ini? Tidak nyaman untuk mengatakannya sekarang. Ketika waktunya tepat, Anda akan mengetahuinya secara alami. Ziyu, apa yang Anda pikirkan? Anda tidak masih memikirkan siapa orang itu sebenarnya kan? Hentikan saja tebakan itu. Bagaimanapun Tuan Shen sudah mengatakan, Anda akan tahu ketika waktunya tiba. Jadi jangan khawatir tentang itu. Panggilan Bibisu. Itu benar, kita bisa bertanya pada Bibisu untuk melihat apakah dia punya ide. Dia sepenuhnya bergantung pada Ziyu untuk menyelamatkan mukanya. Apa yang mungkin dia ketahui? Lupakan saja. Saya tidak ingin membahas ini dengannya. Itu hanya akan menambah masalah kita. Ada apa, Ibu? Saya sedang berbelanja dengan Liu Feng dan Wang Hai. Dan kamu? Saya ada di warung pasar malam di bawah. Kalian berdua harus datang juga. Baiklah, saya akan datang mencarimu. Ayo pergi. Untuk mencari ibuku. Anak ini. Dia takut saya akan khawatir. Itu sebabnya dia tak beritahu aku kesulitannya. Berhenti. Berhenti. Huan. Berhenti. Berhenti. Apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Menagih utang. Ketua Hu. Menagih utang. Menagih utang apa? Ketua Hu. Ini tidak ada hubungannya dengan Suhuan. Utang yang kumiliki padamu, aku akan membayarnya secepat mungkin. Yang Shibin, Anda berutang banyak pada saya. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, tidak ada yang akan pergi. Aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Huan. Jangan tanya apa-apa. Kamu harus pergi dulu. Shibin, Yang Shibin, Anda mengiklankan produk saya dan menerima 100 juta dari saya. Sekarang Anda telah dibatalkan produk yang Anda iklankan. Oleh karena itu telah menerima banyak keluhan dari pengguna. bagaimana Anda bisa dibatalkan? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Baru saja. Banyak skandal tak berdasar muncul secara daring. Aku pikir itu pasti orang-orang yang menyerang grup Swanhai yang melakukannya. Jangan khawatir dulu. Ketua Hu, masalah ini, aku pasti beri penjelasan padamu besok. Penjelasan? Penjelasan apa? Saya melihat Anda. Anda terlihat sedikit akrab. Pendiri grup Swanai. Suhuan, Ya. Huan. Kamu. duduklah. Sekarang aku.
Benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Kau bilang tak perlu The andalkan film was kekayaan dan translated kekuasaan. and narrated by M. Tidak Media. mengandalkan koneksi. Semuanya benar-benar menjadi kenyataan. Si Bin, Anda sudah minum terlalu banyak bukan? Aku belum. Huan, kamu seharusnya senang sekarang kan? Aku akhirnya jatuh di tempat yang paling kubanggakan. Ternyata, tanpa dukungan dari grup Swanhai, aku benar-benar bukan siapa-siapa. Si Bin, Anda salah paham. Bukan itu maksud saya. Huan, di saat seperti ini, kau masih tak mau beritahu isi pikiran INMU. Aku hanya ingin kamu merasa bahwa aku tidak buruk. Dan bisa melihatku dengan benar beberapa kali lagi. Keinginan kecil ini. Apakah kamu tidak memahaminya? Saya mengerti. Kamu benar-benar mengerti. Tapi, sudah terlambat. Si Bin, Anda mau kemana? Lepaskan. Jika kamu bersamaku sekarang, itu hanya akan menyeretmu ke bawah. Bagaimana Anda bisa menjatuhkan saya? Bukankah Anda selalu ingin bersama saya? Lepaskan. Huan, apakah kamu tahu berapa banyak utang yang kubawa? Baru saja dengan ketuahu, aku menanggung utang 100 juta. Biarkan aku pergi Huan. Bahwa aku bisa melihatmu. Aku sudah sangat bahagia. Aku puas. Si Bin, mungkin masalahnya tidak seserius yang Anda pikirkan. Anda harus tenang dulu. Lepaskan. Si Bin, tolong tenanglah. Mari kita duduk dan bicara. Baiklah. Bukankah itu Bibisu dan Paman Yang? Mereka akhirnya bersama. Bagus sekali. Kalau mereka lakukan lebih awal semua orang senang. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ibu saya dramatiskan sebelumnya. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Ayo pergi. Ibu. Bagaimana ibu bisa diam-diam berkencan dengan Paman Yang? Kebetulan saja bertemu. Kalau begitu itu takdir. Paman Yang. Haruskah saya mengubah cara saya memanggil Anda? Mana biaya perubahan panggilan saya? See you. Aku akan pergi setelah makan ini. Kenapa? Ibu. Apakah ibu membuat Paman Yang marah lagi? Nah, saya ibu kandungmu. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin Paman Yang. See you. Ini tidak ada hubungannya dengan ibumu. Ini aku. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Dan aku dibebani setumpuk utang. Tinggal bersama kalian semua. Hanya akan menyeret kalian ke bawah. Ayah. Apa yang ayah bicarakan? Apa salahnya punya utang? Kita semua bisa menyelesaikannya bersama. Kamu baru saja memanggilku apa? Saya sudah memanggil ayah. Ayah tidak bisa meninggalkan saya. Aku. Itu tidak akan berhasil. Kenapa? Aku berutang terlalu banyak uang. Ayah. Bagaimana ayah bisa berutang sebanyak itu? Kamu anak. Kenapa kau belum ubah nada bicaramu dan kembali? Apapun yang terjadi, mari kita semua memikirkan solusi bersama. See you. Aku menghargai niatmu. Tapi, bahkan jika kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membantuku melunasi utang-utangku, aku tetap tidak bisa menerimanya. Kamu masih sangat muda. Dengan masa depan cerah di depan. Jika kamu harus memikul beban ini dariku, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Baiklah. Semua ini hanyalah fasad sekarang. Setelah malam ini, semua yang awalnya milikmu akan kembali semuanya. Sebuah fasad.
Bibi Su, apakah maksud Anda bahwa perusahaan kita masih bisa diselamatkan? Ibu, berapa lama ibu akan terus membuat keributan sebelum ibu akhirnya sadar? Bibi Su, bahkan grup Suanhai, kini hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Anda pikir Anda siapa? Bahkan jika seorang dewa datang, mereka tidak akan bisa memprediksi hasil dari perang bisnis ini. Itu karena perang bisnis ini tidak diatur oleh makhluk abadi. Ibu, berapa lama lagi ibu akan terus membuat keributan? Ibu datang ke perusahaanku buat masalah, itu tidak masalah. Kalau ada salah aku yang tanggung untuk ibu. Ibu selalu suka menyombongkan diri. Itu karena sebagai seorang wanita, ibu kekurangan rasa aman. Saya bisa memahaminya, tapi saya tidak bisa menerima bahwa ibu tidak pernah menghargai ketulusan Paman Yang. Jika ibu benar-benar mengerti, maka carilah cara untuk mempertahankan Paman Yang. Saya mengerti maksud Anda. Saya sangat peduli pada Anda. Dan saya juga sangat peduli pada Paman Yang. Termasuk yang baru dikenal, Xiao Wang dan Xiao Li. Mereka semua adalah anak-anak yang baik. Saya peduli pada mereka semua. Tapi saya tidak pernah mengatakan kepada salah satu dari Anda kata-kata yang membual. Tampaknya sekarang bahwa kesalahpahaman di antara kita terlalu dalam. Ibu sebenarnya apa yang ingin ibu katakan? Mulai hari ini, mungkin saya harus membiarkan Anda mengenal saya lagi. Kakak Su, Tuan Shen, dan Tuan Liu Bowan dari bank investasi terbesar di dunia, Dingxiang Investment Bank. Tuan Liu, Ibu, mereka semua di sini untukmu. Tuan Hao, seorang bawahan melaporkan pekerjaan kepada atasan. Seharusnya bukan sesuatu yang pantas untuk dikejutkan, bukan? Atasan, Beritahu saya situasinya. Kakak Su seperti yang Anda prediksi. Yang Haicheng memang benar-benar berkonsentrasi. Semua dananya untuk menyerang Jiangcheng. Bagian belakangnya terekspos. Pengaturan aneh agar kami bersiap terlebih dahulu. Strategi menarik kayu bakar dari bawah kuali memang berhasil. Sekarang Genesis Investment Bank milik Yang Haicheng sepenuhnya berada di bawah kendali kami. Kakak Su sesuai permintaan Anda, Grup Suanhai menciptakan ilusi berada dalam kesulitan besar untuk menarik Yang Haicheng ke dalam perangkap. Sekarang Genesis Investment Bank telah diakuisisi oleh kami. Saya sudah mengatur dana untuk mendukung semua industri di Jiangcheng. Diperkirakan besok pagi, semua industri di Jiangcheng akan kembali normal. Bagaimana dengan masalah si Bin? Semuanya telah diatur dengan baik. Mereka yang menyebarkan rumor dan memfitnah, semuanya telah dikirim ke penjara. Selain itu, dokumen hubungan masyarakat sudah siap. Kami hanya menunggu besok untuk bergabung dengan Tuan Yang di konferensi pers. Bagus sekali. Kali ini, kita benar-benar bisa bilang raih kemenangan besar. Terima kasih kepada Anda Kakak Su, atas perencanaan strategis Anda yang brilian. Ibu, Anda. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pendiri grup Suanhai dan bank investasi Dingxiang. Suhuan, Jadi, ibuku adalah ketua Wang yang disebutkan satu-satunya yang bisa menyelamatkan Jiangcheng. Ya Tuan Hao, ibu Anda adalah selama 10 tahun berturut-turut nomor 1 dalam daftar kekayaan global. Bibi Su, Anda adalah orang terkaya di dunia. Huan jadi kamu orangnya. Tunggu, Ibu jadi. Anda adalah pendiri konsorsium terbesar di dunia, Grup Suanhai. Lalu, mengapa Anda tidak pernah memberitahu saya tentang ini? ayahmu menjadi sasaran tragis karena kekayaannya dan menderita kecemburuan dan mengalami yang disebut kematian yang tidak disengaja. Ibu tidak bisa kehilanganmu lagi. Jadi saya selalu menjagamu di sisi saya. Menjalani kehidupan orang biasa. Ketika kamu dewasa, awalnya saya ingin membantumu. Tetapi sebelum saya sempat bertindak, kamu sudah mendirikan perusahaanmu sendiri. Kamu tidak tahu betapa bangganya dan terhormatnya ibu saat itu. Saya pikir putra saya mungkin tidak akan membutuhkan bantuan saya dan bisa menempa jalannya sendiri. Lalu, mengapa Anda datang ke perusahaan saya untuk menjadi magang? Perusahaan kecil kami, bagaimana bisa pantas untuk Anda? Itu tidak penting. Yang penting adalah, kamu adalah putraku. Saya ingin selamanya melindungimu dengan baik. Ibu, Ya saya mengerti. Kakak Su, Yang Haicheng ingin bertemu dengan Anda. Biarkan dia datang. Ya. Halo, biarkan dia masuk. Yang Haicheng, Ketua Genesis Investment Bank, Raja Wall Street. Yang Haicheng datang secara langsung. bodoh. Orang yang duduk di depanmu adalah yang paling kuat. Ketika Yang Haicheng bertemu dengannya, dia hanya akan menghadapi kebangkrutan. Liu Bowen, Anda memang orangnya Suhuan. Sekarang Anda tahu. Tidakkah Anda pikir sudah terlambat? Anda datang ke sini hanya untuk mengatakan ini. Suhuan, saya tidak menyangka Anda masih begitu tangguh. Saya mengakui kekalahan. Kalau kau mengakui kalah, akui saja masalahnya.
Apakah perlu melakukan perjalanan khusus hanya untuk mengatakannya di depan wajah saya? Berhenti berpura-pura bodoh di hadapan saya. Jangan bilang Anda tidak tahu mengapa saya mencari Anda. Saya benar-benar tidak tahu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Suhuan, jangan keterlaluan. Saya sudah keterlaluan. Yang Haichen, aku wanita tua ini sudah hidup di pengasingan bertahun-tahun, hanya ingin menjalani beberapa hari yang damai. Anda malah datang dan menyebabkan masalah bagi saya. Kebangkrutan bank investasi Genesis. Semuanya adalah perbuatan Anda. Anda. Suhuan, saya mengakui kekalahan. Mohon berbelas kasih. Biarkan saya lolos. Bicaralah sedikit lebih keras. Saya tidak bisa mendengar Anda. Saya mengakui kekalahan. Mohon berbelas kasih. Biarkan saya lolos. Melepaskan Anda. Baiklah, berlututlah dan katakan lagi. Suhuan. Saya mengakui kekalahan. Mohon berbelas kasih. Biarkan saya lolos. Baiklah, saya memaafkan Anda. Benarkah? Ya, saya memaafkan Anda, tapi Anda harus bertanya kepada mereka. Apakah mereka bersedia memaafkan Anda? Suhuan, Anda mempermainkan saya. Saya bilang, saya memaafkan Anda. Apakah ada masalah dengan kalimat itu? Suhuan, Anda wanita jahat. Kau hendak dorong aku sampai mati. Hanya dengan begitu Anda akan puas. Sejak Anda melancarkan serangan besar pada industri Jiangzheng, Anda sudah melanggar batas hukum. Anda memfitnah dan menyebarkan rumor tentang Xibin, membuatnya sangat menderita. Kecelakaan yang dialami suami saya saat itu. Jangan kira saya tidak tahu. Anda terlibat. Xiao Shen, masalah ini aku serahkan padamu untuk tangani dengan benar. Ya, Nah, Xibin, pulanglah.